Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita ikuti pengajian yang pertama yang dipimpin oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Tauhidi Sakema. Pada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah sekalian, khususnya para alim ulama, para asatidzah, para guru yang sama kita cintai dan kita muliakan. Di antaranya mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Zuhaimi, Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyib Izzi, Bapak Kiai Haji Baydawi, Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, Dr. Syekhan dan para alim ulama lainnya yang mohon maaf, termasuk juga guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Hussein. Begitu juga yang lain-lainnya kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada para guru kita untuk terus melanjutkan dan menyampaikan ilmunya serta bimbingannya menuju jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Andes Haji Muhayyad, mungkin juga ada hadir Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Samsudin Nur, juga Bapak Kakang Depan Jakarta Selatan, yang kita doakan mudah-mudahan kesehatannya dan kesembuhannya semakin sempurna sehingga terus bisa melanjutkan aktivitasnya. Pimpinan dari Majelis Bahsi wa Tahqiq yang sekaligus Ketua Umum Masjid Istiqmal Ustaz Kiai Muhammad Yusuf Hamdani, juga Ustaz Haji Ahmad Syahrani dan kawan-kawan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan mari kita baca Fatihah yang kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan kepada muallif hadal kita Al-Maghfurlah Dr. Kiai Ahmad Nahrawi Abdul Salam, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Abdul Mu'adi, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Hasan Azhari, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Abdul Halim Husain, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Mahfud Bashir, dan begitu juga orang-orang yang banyak bertanggung jawab kepada Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, yang antaranya Al-Maghfurlah almarhum Bapak Haji Abdullah Syalini dan kawan-kawan lainnya. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Begitu juga yang pada pagi hari ini dihaulkan di antara keluarga dan orang tua dari Ustaz Haji Yusuf Hamdani, mudah-mudahan selalu mendapat ucapan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf para hadirin sekalian, saya harus melantai ya karena lampunya sedikit agak terang di sini, dan memang saya diperintahkan oleh dokter mata untuk melatih melihat tanpa kacamata ya, sehingga kebetulan memang belum beli kacamata ya, karena ukurannya resepnya belum diberikan kecuali besok hari Rabu kontrol terakhir ya, sehingga saya juga masih meraba-raba ya. Kata Habib Syahan, disuruh meraba-raba itu yang nikmat ya. Baik, kemudian kita ulang kembali kemarin yang belum sempurna, yaitu nomor 63
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaffal Asy-Syasi Al-Kabir huwa Muhammad ibnu Ali ibnu Ismail Al-Imam Al-Jalil. Di antara ashabnya Rasulullah, ashabnya Imam Syafi'i adalah Imam Al-Qaffal Asy-Syasi Al-Kabir. Ya, ini adalah imam besar yang nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ali ibnu Ismail Al-Imam Al-Jalil. Ya, imam yang mulia, ahadu a'immati ad-dahr. Dia adalah salah seorang imam ya pada masanya, yaitu pada masa beliau hidup, ya, dzul misah, yang karakteristis, ya, al-wasi' fil ulum, yang ilmunya sangat luas, wal yadil basṭah, yang mempunyai tangan yang ringan. Arti tangan ringan itu sering membantu orang, baik dalam pikirannya, tangannya, tenaganya, ataupun mungkin uangnya. Ya, itu disebut dengan sebutan ya wal yadil basṭah. Ya, tapi juga ada istilah yang kurang baik kalau nggak salah, enteng tangan enteng, barang orang disingkirin dulu. Ya, tuh lain lagi tuh. Ini positif. Ya. Wal jalalah al-'ammah, dan juga mempunyai keagungan at-tamah, ya, yang sempurna. Kemudian wal 'azamah al-wafirah, punya kebesaran yang cukup banyak. Kana imaman, ya, kemudian dia menjadi seorang imam fit tafsir, dalam tafsir, wal hadis, juga dalam hadis, wal kalam, dalam ilmu kalam, wal usul, dalam ilmu usul, wal furu', juga dalam ilmu furu'. Ya, itu kan yang banyak diikhtilafkan oleh ulama, itu adalah masalah furu'iyah. Ya, kunut itu gimana? Nah, itu kan masalah furu'iyah. Ya, niat itu lafaznya menjadi syarat atau sunat atau apa? Yang dulu banyak diributin, yang bilang usolli, yang nggak bilang usolli, macam-macam pendapatnya. Itu masalah furu'iyah. Ya, bahkan niat itu sendiri kan oleh Imam Syafi'i termasuk salah satu rukun daripada ibadah, terutama sholat. Tapi mazhab lain mengatakan syarat. Ya, padahal rukun dengan syarat sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Cuma masalahnya ya adalah rukun ada di dalam, syarat ada di luar. Nah, tergantung dah tuh apa enakan yang di luar, apa enakan yang di dalam. Ya, tuh. Wasuhud, begitu juga tentang kezuhudan. Ya, dan kemudian wal lughah, tentang bahasa, dan yang terakhir wasyair, tentang syair. Ini ya yang dimiliki oleh Imam Al-Qaffal. Kemudian qala fihi Abu Asim Al-Ibadi, kata Abu Asim tentang ini ya Al-Ibadi, tentang Al-Qaffal, ya, adalah huwa afsahul ashab, ya, qalaman. Jadi di antara para sahabatnya Imam Syafi'i, beliau ini termasuk ya tulisannya itu cukup tajam, ya, cukup banyak mengeritik, ya. Kemudian wa athbatuhum ya fi daqaiqil ulum, dan yang paling mantap dalam ya sekecil-kecilnya ilmu, ya. Dan kadang-kadang orang itu kan memiliki ilmu yang besar-besar saja, tapi yang mendetil dan kecil-kecil kurang dikuasai.
tapi beliau ini al-qaffal, menguasai ya ilmu yang boleh dikatakan kecil-kecil, karena tadi masalah furu'iyah pun beliau ini sangat kuasai ya. Kemudian qadaman ya, qadaman itu adalah langkahnya ya. Dan kemudian wa asra'uhum bayanan, dan yang paling cepat memberikan suatu penjelasan ya. Jadi brilian banget ini otak ya, tanggap betul orangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa atbatuhum kinanan ya, dan yang paling ya jelas di dalam menerangkan sesuatu, wa a'lahum ya isnadan, dan yang paling berkualitas isnadnya. Kemudian waqala Al-Hulaybi, Imam Hulaybi mengatakan ya, kana syaikhuna Al-Qaffal, bahwa guru kami yang bernama Al-Qaffal adalah a'lama man laqitu, orang yang paling berilmu di antara orang yang saya jumpai, min ulama'i ya asrihi, dari ulama-ulama pada yang hidup pada masanya. Itu kata Imam Al-Hulaybi. Wa qala Syekh Abu Ishaq, kemudian Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi juga memberikan komentar tentang Al-Qaffal ya, yaitu apa? Kata beliau itu ya, kana imaman, beliau adalah seorang imam, walahu musannafatun katsirah, dan beliau mempunyai karangan-karangan yang cukup banyak ya, yaitu diantaranya apa? Laisa li ahadin, tidak ada seorang pun ya mitluhu atau mitluha, mempunyai karangan-karangan seperti itu ya. Kemudian wa huwa awwalu man sannafa al-jidal ya, al-jadal al-hasan ya. Jadi dialah orang yang pertama kali menyusun masalah perdebatan yang baik ya. Jadi perdebatan bukan untuk mencari saingan-saingan, tapi mencari jalan keluar, jawaban yang terbaik ya. Kemudian minal fuqaha, daripada ahli fiqih, walahu kitabun ya fi usuluddin, usul fiqh, dia juga mempunyai ilmu di dalam usul fiqh. Walahu syarhur risalah, dia juga memiliki syarah kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i dalam ilmu usul fiqh ya. Kemudian wa anhu intasyara madhhab Syafi'i ya fima wara'an nahar. Nah, kemudian dari beliaulah tersebar luasnya madhab Syafi'i di daerah-daerah yang berada di belakang sungai ya, bukan sungai Ciliwung, bukan ya, itu sungai Efrat yang ada di Irak itu ya. Wahwa, jadi ada di perbatasan ya. Wahwa walidul Qasim, dia adalah orang tuanya Al-Qasim ya, sahibu At-Taqrib, yang mempunyai kitab At-Taqrib. Kemudian tafaqquha, Al-Qaffal ini mempelajari fikih ya, ala Ibnu Suraid, kepada Ibnu Suraid. Wa ahadu wa akhadha ilma ilmu kalam ya, Anil Ash'ari, dia mengambil ilmu kalam dari Abu Hasan Al-Ash'ari, tokoh daripada ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai pimpinan tauhidnya ada dua ya, Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ya. Nah, beliau ini rupanya ya mengambil ilmu kalamnya dari Al-Ash'ari ya. Jadi beliau ini Imam Al-Qaffal
adalah termasuk min ahli sunnah wal jamaah, ya, sehingga beliau juga mudah kalau itu. Kenapa? Ahli sunnah, ya. Kalau bukan ahli sunnah kan kamu mudah, ya. Itu tapi berkati mau, ya. Wal Asy'ariyu qara'a alaihi alaihi fiqh. Dan juga Imam Asy'ari membaca fiqhnya dari Imam Al-Khaffar. Jadi timbal balik. Jadi Imam Al-Khaffar mengambil ilmu tauhidnya dari Imam Al-Asy'ari, ya, kemudian Imam Asy'ari belajar fiqhnya kepada Imam Al-Khaffar, ya. Kemudian sami'a min Ibnu Khuzaimah, dan beliau menyimak, ya, ilmunya itu dari Ibnu Khuzaimah. Kemudian wa Abdullah al-Mudabiri, al-Mudayani, ya. Kemudian juga wa Muhammad, ya, ibni Muhammad ya. Jadi itu yang beliau itu mengambil ilmu di sana itu oleh kepada beliau, ya. Kemudian wa Abu Qasim al-Baghawi, juga yang mengambil ilmunya itu yaitu Abu Qasim al-Baghawi, ya, wa ghairuhum, dan lainnya. Kemudian waruya anhu, dan warawa anhu, dan meriwayatkan dari Imam Al-Khaffar adalah Abu Abdullah, betul ya? Abu Abdullah Al-Hakim, terus kemudian wayuhu dan lain sebagainya, ya. Dan fa inna qala Syekhu Abu Ishaq, ya, man al-Khaffar, ya, kata Abu Ishaq meninggalnya Al-Khaffar ini sangat berapa? Tadinya Sita wa Talatin 237 Hijriah, ya. Qala Ibnu Salah mengatakan, ya, wa hum qat'an, ya, dia pendapat daripada yang mencatat tentang kematian itu Abu Ishaq dan mereka-mereka yang lainnya itu memastikan tentang tahun meninggalnya Imam Al-Khaffar, ya. Qala Suki, Imam Suki menyatakan apa? Arakha, ya, beliau itu mencatat, ya. Al-Hakim, ya, Al-Hakim telah mencatat, ya, wafat, betul ya, wafatahu fi akhir sana, di akhir tahun berapa itu? 365, ada perbedaan, ya, tadi 336, di sini 300, ya, 65, ya. Kemudian Syasi, di daerah Syasi, ya, wabwa apa? Wasol, pendapat itulah yang menyatakan tahun meninggalnya itu ya pendapat yang benar. Kemudian wa mauliduhu, dan tahun kelahirannya fima, ya, jadi diperkirakan pada tahun 290 Hijriah, ya. Wallahu a'lam bishawab, karena masih banyak acara yang lain, karena juga pagi ini ada peringatan haul, dan pada akhirnya karena hari ini juga termasuk pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ini pada Majelis Tahziul Taklim As-Salam, ya, terutama saya yang banyak ketentuan, kesalahan, kealfaan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan yang hadir pada penutupan saja berarti adalah gendang yang masih bisa dipukul, ya. Yang hadir pada penutupan pembukaan gendang, yang hadir cuma penutupan beduk, dua-duanya masih bisa dipukul, ya. Kalau nggak hadir ya tong kosong, nggak ada apa-apanya, ya. Mudah-mudahan
bukan hanya dalam pembukaan dan penutupan, tapi setelah Syawal mari kita bikin program untuk kemajuan kita, bahwa kita akan hadir ya pada setiap pengajian al-bahsi wa tahqiq as-salam ya, karena pengajian ini nggak ada yang nggak enak ya. Habis pengajian makan kembuli, apakah enak itu? Ya, tuh ya, yang mau masukin duit ke kantong nggak masukin duit ke kantong kagak di absen ya, tuh seikhlasnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan kesalahan saya, apalagi memang ya mata saya sedang melatih diri untuk melihat tanpa kacamata, maka juga saya masih mohon doa ya, dari bapak-bapak terutama para alim ulama. Insya Allah tanggal 16 Agustus sebelah kiri ini akan dioperasi juga ya, setelah lebaran. Jadi lebarannya nggak usah lama-lama, habis itu operasi. Insya Allah pada pembukaan pengajian ya, pandangan dan mata saya akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang sangat besar. Infak yang dikeluarkannya mudah-mudahan diganti dengan harta yang lebih banyak lagi dan lebih berkah ya. Mari sekali lagi kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian sama-sama telah kita ikuti pengajian yang tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Kazumi Ishaq MA. Dan untuk pengajian kedua yang sedianya mestinya dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Hamid Husin, berhubung beliau kurang sehat dan nanti insya Allah akan digantikan oleh guru kita Ustaz Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Sebelumnya kita baca Fatihah sekali lagi untuk salah seorang pengurus Al-Bahsi wa Tahqiq yang sedang kurang sehat, yaitu Ustaz Haji Nuri Tahir. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul kembali bersama-sama kita. Pimpinan Fatihah mohon dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Kazumi Ishaq MA. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wa ba'du, jamaah majlis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam yang Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang banyak hadir di sini, yang mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi, selalu diberikan istiqomah agar terus membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Abang-abang kita dari Pemda Provinsi DKI maupun dari Jakarta Selatan,
Hari ini kita akan sambung lagi kajian kita di hadis yang nomor 33 halaman 99. Di hadis yang ke-32-nya adalah keutamaan orang yang husnuzon ya. Nanti ketika orang itu husnuzon, dia berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, Allah akan ada bersama dia. Artinya ketika kita ngomong soal hadis yang ke-32, itu adalah metode interaksi kita dengan Allah, metode untuk kita doa kita dikabulkan, terus kita apa-apa baliknya ke Allah. Dalam bahasa yang populer sekarang adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Di pengajian kita yang 2 minggu yang lalu, ketika kita membahas hadis yang 32, itu secara teori nggak boleh ada orang Islam miskin. Secara teori nggak ada, kita boleh gagal tuh nggak ada. Secara konsep orang Islam itu semuanya harus sampai kepada puncak kesuksesan, yaitu hayya sholah hayya falah. Nah caranya kayak gimana? Ya praktekin hadis yang 32. Nah kalau kita masuk ke 32, enaknya apaan sih yang 32 itu? Selain tadi ya posisinya kita udah akan jadi lebih, posisinya enaknya apa? Nah di hadis ke-33-nya akan dijelaskan. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Muawiyah radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa man nabihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dzaka qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita bahwa Muawiyah berkata, sungguhnya Rasulullah SAW pernah mendatangi kami, ashab-ashabnya, sahabat-sahabatnya yang lagi duduk berzikir. Lantas Rasulullah SAW bertanya, ma ajlasakum, ngapain inti duduk sini berzikir? Bahasa kita, ngapain inti datang ke majlis taklim? Ngapain inti datang ke majlis zikir? Mau berkah? Atau mau ketemu orang? Atau mau nawaitu apaan? Ini yang ditanya adalah nawaitunya. Kalau jelas dengan Rasulullah, ya Rasulullah kami duduk di sini berzikir, mengingat Allah, memujinya, dan bersyukur atas nikmat telah diberikan hidayah kepada Islam, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Rasulullah nanya, yang benar. Pertanyaan gitu, benar nih, ente pada kesini ngajinya lillahi ta'ala. Kalau emang benar, Allah ma ajlasakum illa dzaka, qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Mereka pada jawab, demi Allah ya Rasulullah, enggak ada nawaitu kami kecuali buat zikir. Terus Rasulullah jelasin, saya nanya kayak begini ini bukan karena nuduh kalian nawaitunya yang enggak benar, bukan. Nah, karena itu kan nanti kita kembali pada kita nih. Kalau umpamanya kita di sini sebenarnya nawaitunya ngaji, ya harusnya habis lebaran tetap ngaji. Kalau emang nawaitunya ngaji, berkatnya kurang nggak ada masalah. Kalau emang nawaitunya ngaji, ya apapun yang terjadi dinikmatin. Kenapa? Karena nawaitu kita ngaji. Terus apa sih hebatnya orang ngaji kayak begini? Jawabannya adalah ada Jibril datang kepada kata Rasulullah mengabarkan bahwa Allah yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kita semua ini yang duduk di sini
dibandain di depan malaikat. Wahai malaikatku, ini bahasa kitanya atau tafsirannya, di Majlis Istiqmal ada 1000 orang lebih yang lagi pada ngaji. Enggak ada yang pada mau pengen berkat. Yang kerusakan yang pengen berkat nih. Iya, yang rusak yang bikin berkat. Terus gimana kalau misalnya Ustaz ngomong kayak begitu karena ekonominya udah pas, udah cukup. Saya nih ekonomi saya masih kurang, gimana? Di sini yang kemarin kenapa kita nggak pakai hadis yang 32 kemarin? Ke 32-nya pakai, ntar begininya enak gitu. Enak gitu. Kita duduk zikir enak, kenapa? Karena kita yakin banget apa yang kita minta bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita boleh minta apaan? Terserah mintanya. Bagi yang sekarang masalahnya belum lulus, anaknya belum lulus, silakan minta kelulusan. Bagi yang anaknya belum dapat jodohnya, silakan minta jodoh. Bagi yang rezekinya kurang lancar, silakan minta rezekinya lancar. Bagi tanahnya yang belum laku, silakan minta doa supaya tanahnya laku mahalan dikit, gitu. Emang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh minta jual tanahnya laku mahalan dikit? Yang nggak boleh habis tak ambil tanah, kita nggak beli tanah lagi, itu yang nggak boleh. Iya, atau tanah orang dijual. Iya, kalau beli tanah asal beli tanah yang lagi, jangan sampai kita ntar numpang mulu di tempat orang. Doanya kayak gimana Ustaz? Doanya cuma angkat tangan doang, angkat tangan doang. Ya Allah, tanah saya pengen saya jual ya Allah, tapi tunjukin jalan yang kau ridhoi. Apa? Tahu-tahu dibuka pengajian, ada pengajian kata Ustaz, kalau beli tanah lagi, jual tanah beli tanah lagi. Biar apa? Biar kita nggak kontrak. Biar apa? Biar kita bisa muter nih. Jangan sampai kita nawaitu jual tanah hanya untuk beli mobil. Apalagi beli niat baru, KUA baru, jangan sampai karena itu. Jadi walhasil karena itu yang kemarin saya bilang, nggak ada nih harusnya yang di sini nih, nggak ada. Saya ini mohon maaf tanpa ingin menuduh siapa-siapa, di beberapa majlis taklim kemarin kita pulang ada orang yang assalamualaikum minta uang tertentu, Saya menghormati, saya menyadari, tapi saya kepengen bilang kita mintanya jangan kepada manusia. Coba kita rubah ini aja. Kita rubahnya kayak gimana? Dulu saya ingin Ustaz Yusuf Mansur itu dulu di penjara, semua orang tahu. Dulu Ustaz Yusuf Mansur jual es apa namanya dari bis ke bis di terminal kali terus, semua orang tahu karena beliau sering ceritain. Tapi sekarang sudah kayak begitu, gara-gara apa? Gara-gara beliau baliknya ke Allah. Kenapa kita ini nggak begitu? Kenapa kita ini nggak kayak gitu? Saya ingin ceritain lagi. Dulu berapa tahun yang lalu pusat kajian hadis juga jalannya tersedak-sedak. Tapi ketika kita membalikinnya ke Allah lagi, maka jalannya jadi lancar banget. Jadi lancar banget, jalannya ada aja. Kita mau apaan, ntar ada aja orang yang bantuin. Mintanya lagi-lagi, saya udah nggak pernah ngajuin proposal ke balai kota, nggak pernah, ke wali kota nggak pernah, ke kantor departemen agama nggak pernah. Proposalnya kemana? Atas saja. Ya Allah, kayaknya program ini harus dibantu sama departemen agama. Ntar dia yang assalamualaikum ke kita, bukan kita assalamualaikum sama ke dia. Kalau kita assalamualaikum ke dia, urusannya kan panjang kali lebar. Ada aja alasannya untuk nolak. Tapi kalau dia minta ke kita, nggak ada tuh yang ditolak. Nah, kenapa kita nggak lariin ke Allah sih? Kita kasih contoh yang sederhana. Kalau pada sakit, semuanya pernah ngerasain sakit. Malam nih kita sakit, perut kita sakit atau kepala kita sakit atau dada kita nyesek. Yang kita ingat apaan pagi-pagi habis bangun? Obat kan? Iya, obat. Atau enggak telepon dokter kan? Atau telepon anaknya suruh hubungi rumah sakit. Ini kan salah besar. Emang rumah sakit bisa nyembuhin? Emang obat bisa nyembuhin? Emang dokter bisa nyembuhin? Kan kagak. Harusnya kan kita balik dulu ke Allah.
Ingat dulu Allah, ntar baru ikhtiar berobat. Jangan sampai kita salah nih, ikhtiar dulu baru berobat, baru berdoa. Ke dokter dulu baru berdoa. Harusnya berdoa dulu, ingat kepada Allah, baru ikhtiar, baru berdoa lagi. Itu chest pain. Tapi kalau umpamanya kita ikhtiar dulu baru berdoa, bagus-bagus aja, boleh-boleh aja. Akan tapi kita menomorduakan Allah. Harusnya kita nomor satukan Allah dulu dong. Kita mau ngapain ini? Jangan ke orang dulu, kita ke Allah dulu. Habis itu kita ikhtiar, baru berdoa lagi. Ya Allah, tadi saya udah ikhtiar. Habis setelah kita berdoa berikhtiar, ya Allah tadi saya sudah berikhtiar, tolong dong, tolong kabulin, tolong selesai, tolong cari jalan keluarganya, dan jangan memaksa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mendikte Allah, seolah-olah kita lebih hebat daripada Allah. Apa maksudnya mendikte? Ya kalau pengen di UI, ya ini harus masuk UI. Kalau nggak masuk UI berarti nggak makbul doa saya. Barangkali buat ente IPB lebih baik daripada UI. Barangkali buat ente ITB lebih baik daripada UI. Barangkali kita motor atau rumah di mana lebih baik daripada rumah di tempat yang tertentu. Yang ada adalah kalau umpamanya kita nih, ya Allah, anak saya kepengen masuk UI tapi diterimanya di IPB. Ya Allah, mudah-mudahan ntar yang kedua ya, kalau masukkan UI, kepengen anak saya jadi dokter ahli. Anak saya perempuan jadi dokter ahli kandungan, biar orang-orang melahirkannya sama orang perempuan, yang pegang orang perempuan. Ketika itu terjadi, mukjizat itu akan turun. Doa kita akan dikabulkan. Yang laki kita pengen jadiin dokter ahli kandungan, nggak dikasih sama Allah, udah lu terima di dia aja gitu. Anak perempuan lu jadiin dokter ahli kandungan, mana yang lebih cakep? Yang perempuan kan. Ternyata anak perempuan kita yang kedua Pak, bukan yang pertama. Yang pertama tadi kita kepengen jadiin dokter, dia lebih tepatnya adalah jadi insinyur. Kan jadi lebih baik kita harus nuzul sama Allah. Nah, secara konsep harusnya kita ini semua kita tanpa kecuali bisa menjadi kita yang kita inginkan. Kita ingin apaan nih? Ustaz, saya kayak begini doang. Saya insya Allah bulan Ramadan ini akan meluncurkan satu program, udah hampir jadi, namanya Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Selangkah lagi kita ini semua nih masuk surga. Tapi ada kebetulan keduanya, selangkah lagi Anda masuk neraka. Tinggal babnya adalah kebet yang mana, intar yang mana. Ada hadisnya, ya jelas. Justru saya berbijaknya dari hadis. Kan Rasulullah ngabarin tuh bahwa surga tinggal ditinggal kodok, wan naru mislu dzalik. Rasulullah nggak berhenti di situ. Neraka juga kayak gitu. Bahasanya akrabu min syiraki na'li. Bahasa kita kan ditinggal kodok. Bahasa yang sekarang ini bahasa buku ya, bahasa informasi. Selangkah lagi Anda masuk surga. Itu orang tertarik banget. Yang benar selangkah. Pas dibuka ternyata 12 langkah, dibuka lagi ternyata 1000 langkah. Kok jadi panjang? Emang surga murah? Kan mahal. Masa mahal mau cuma selangkah doang? Kan enggak, kecuali selangkahnya adalah kita baca Sayyidul Istighfar di sini, dan habis itu 5 menit kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru selangkah lagi. Kalau mau baca dah. Anda ngambil jatah yang ini Ustaz gitu. Ya silakan baca, ngambil habis kita baca Sayyidul Istighfar, lalu kita baca rame-rame. Habis itu ya nggak ngeliat matahari lagi, atau nggak nyampe rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jaminannya? Tadi itu Sayyidul Istighfar, bukan Lutfi yang jamin, enggak. Sayyidul Istighfar yang jamin. Nah, cuman kita rata-rata kan kepengennya jangan sekarang lah kan gitu. Sampai sampai saya punya cucu dah. Ada yang bilang sampai anak saya gede lah.
sampai ngerasain nikmatnya dunia lah, banyak hal yang kita ini. Nah, ini bahasanya sederhana banget ya hadis ini. Fa'akbaroni Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Ini bahasa buat orang yang imannya masih biasa, ini nggak menarik. Tapi buat orang yang kelasnya udah mainan atas, ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Ini dibanggain, yang ngebanggain Allah. Di depan malaikat men. Kalau kita dibanggain di depan preman mah ngapain? Nggak ada nilainya atau nilainya kecil banget. Di depan menteri-menteri umpamanya SBY ya, SBY bilang, saya punya temen tuh anak Kuningan pengen meluncurin program namanya setelah laki-laki Anda masuk surga. Sebaiknya ini disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Saya perintahkan di depan sidang kabinet ini. Saya bangga nggak? Saya kan bangga. Wah, nama saya atau program saya digituin sama Presiden Indonesia. Nah ini kan depannya cuma menteri-menteri. Menteri ada yang lempeng, ada yang belok kan gitu. Nah, ini di depan malaikat yang kelasnya jauh di atas menteri, yang ngomong di atas presiden gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita gak gembira? Nah, kan jadi enak orang yang berzikir. Nah, orang yang berzikir, pertanyaannya, zikirnya Ustaz hobi atau jar? Zikirnya rame-rame atau sendirian? Nah, secara zahirnya kan nggak dibilang zikirnya jahar atau sirron, nggak dibilang zikirnya rame-rame atau sendirian. Tapi ini yang datang kan sekelompok. Ketika sekelompok, emang main pojok-pojokan sendiri-sendirian? Kan kayaknya enggak, kayaknya rame-rame. Kalau rame-rame emang zikirnya diem-dieman, hobi kan enggak. Sekalipun secara teks nggak dibilang di sini kopi atau jahar. Saya menganalisanya ini kemungkinannya adalah rame-rame, kemungkinannya adalah jahar. Tapi lagi-lagi inilah ihtimal ya, kemungkinannya. Mungkinnya jahar, pakai apa namanya, goyang kanan goyang kiri atau enggak? Goyang kanan goyang kiri itu kan refleks. Bukannya plus, iya. Ya, ketika orang udah masuk akhirnya goyang. Orang masuk ke tempat yang lain juga goyang juga. Ini orang zikir kita ternyata goyangnya ya nggak jatuh. Kamu harus goyang kanan kiri, depan belakang enggak. Retakan satu begini, retakan dua kan enggak, semuanya tergantung dari keasikannya ya. Asiknya dia. Nah silakan. Nah inilah dalil boleh zikir berjamaah, boleh zikir jahron, karena secara zahirnya yahtamil ya, mungkin bermakna jahar. Nah ini yang saya ingin jelaskan. Masih ada sisa waktu sedikit kali ya, sebelum yang lainnya nanti akan menyampaikan tausiahnya. Saya ingin mengajak bapak-bapak dan saudara sekalian. Saya ngerasain sekarang ini warung Ustadz itu kemarin saya khutbah di BI. Kebetulan ada gubernurnya di situ. Saya cerita soal meningkatkan kualitas ilmu buat di era zaman sekarang. Zaman sekarang lewat apa? Lewat warung Ustadz.com, salah satu dari metodenya. Dan ternyata kemarin begitu saya habis cara makan bisa kedeteksi nih lewat internet, dan kedeteksi berapa orang tuh habis saya buka yang buka 500 orang 500 orang dibuka tuh, diklik siapa terserah ya kan, di warung Ustadz banyak orangnya, silahkan klik siapa silahkan. Nah, artinya kan kita punya majelis taklim yang dihadiri oleh 500 orang. Nah, saya ingin mengajak nih, kenapa kita nggak sekalian bikin? Kenapa nggak kita sekalian jadi pengisi di situ? Caranya gimana? Semuanya di sini mau masuk ke Ramadan, dan di Ramadan banyak para asatidz di sini yang punya majelis taklim dan yang menyampaikan tausiah di tempat-tempat tertentu. Rata-rata
Ya kalau misalnya saya aja bisa 40, bisa 50 tempat selama Ramadan, yang lain juga ya bisa 60, bisa 70. Nah, Lutfi kan kelasnya masih bawah. Nah itu ya kayak gitu berarti kan punya 70 file, punya 50 file. 50 file ini kita masukin ruang ustaz. Kita ceramah di situ, bukan cari popularitas, bukan cari apa-apa. Ntar ilmu yuntafa'u bihi, media sekarang lewat mana? Ya lewat media YouTube, lewat media multimedia. Kalau kita pakai buku lagi, zaman dulu pakai buku. Oh, betul. Ilmu yuntafa'u bihi pakai bikin buku. Sekarang ini zamannya sudah bergeser sedikit. Lama-lama orang udah pakai video semua, ngaji di mana-mana, kuliah di mana-mana. Sekarang udah buka ini. Nah kita sekarang ikut masuk situ. Nah bagi yang punya ini, siapa yang melakukannya? Saya bilang anaknya aja teng-teng, anaknya suruh rekam. Contoh yang paling simpel dah, Ustaz Dimyati ngajar di Al-Mubni, anaknya suruh rekam. Rekamnya kayak pakai apa? Ini contohnya. Ada bagus banget di sini rekaman, hasilnya rekaman, habis di sini uploadin ke YouTube, SMS saya ada, Ustaz, udah diuploadin 5 file di YouTube, alamatnya adalah bla 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 bla. Anda tinggal ngambil di YouTube, masukin ke sini, kita sama-sama berdakwah, kan gampang. Kalau umpamanya ada yang nonton 1000 orang, ya palanya buat antum 1000, Anda juga kebagian 1000. Karena Anda yang memfasilitasi kan, kebagian 1000. Nah, sekarang ini udah berapa ratus ribu orang yang nonton, udah berapa ratus ribu orang yang nonton YouTube warungustaz.com. Nah ini terbuka buat siapa aja, di sini. Anda ustaz baru, Ustaz, Anda bikinin file untuk ustaz baru. Bukannya Anda udah ustaz senior, Anda masukin antum di ustaz senior. Anda tahu kok mana yang senior, mana yang junior. Kita masukin sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jangan menganggap bahwa wah kalau saya di kelas senior junior nggak ada yang nonton. Enggak kok. Orang coba-coba, banyak yang coba-coba, klik coba, ternyata cakep, banyak yang nonton kan ketahuan tuh. Pindahin di senior, pindahin ke depan. Ada satu file saya tutup kajian saya. Satu file saya dinaikin di depan dalam waktu 2 minggu kali ya. Itu yang nonton 1.300. Emang kecil ya. Kalau buat infotainment kecil banget. Lawan Fatin Sidkia Lubis, penyanyi yang pakai jilbab itu nggak ada bandingnya. Dia 3 juta yang nonton, 2 juta yang nonton. Dia kayak gituan banyak yang nonton. Kalau pengajian yang lain juga yang nonton cuma 1.000, 2.000 doang. Nah ini kita 1.000 udah cakep, istilahnya ratingnya udah cakep. Nah ayo ini yang muda-muda, yang punya majlis taklim siapa aja yang di belakang yang punya majlis taklim silahkan direkam, diupload ke YouTube, nanti laporin ke kami akan naikin ke warungustaz.com. Nah mudah-mudahan dakwah kita semakin tersebar lagi, dan pasti Bapak sekalian ini ada duitnya atau enggak, naikinnya nggak ada duitnya, dan masuk warung Ustaz juga nggak pakai bayar, nggak pakai duit, tapi kan ini promosi gratis. Promosi ini untuk menyebarluaskannya kan susah ya. Untuk menyebarluaskannya susah. Nah sekarang mumpung ada, ayo bersama-sama kita sebarluaskan dan kita jadikan media baru ini untuk media dakwah kita semuanya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Gak ada yang saya ingin lebih-lebihkan atau saya bangga-banggakan. Semuanya kita melangkah bersama ke jalan yang Allah ridhoi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan singkat saja Dr. Luti pesan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita baca, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Bapak-bapak hadirin sekalian, telah disampaikan ucapan terima kasih oleh Ketua Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq, dan kita pun harus berterima kasih kepada beliau karena dalam keadaan kondisi yang demikian, juga kepada Bapak Haji Ahmad Sahlani yang kedua-duanya ini selalu memikirkan pengajian bagaimana. Maka dari itu kita sangat berterima kasih. Kita yang seger begini harus selalu apa? Selalu memperhatikan. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Bapak Yusuf Hamdani, ya Bapak Haji Ahmad Sahlani, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat, diberkahi hidupnya, mudah-mudahan perjuangannya selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga keluarganya dia, keluarga kita diberikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pengajian kita buka pada tanggal 31 Agustus, tanggal 24 Syawal. Insya Allah nanti undangannya menyusul. Adapun rapat atau musyawarah masjid-masjid yang tadi adalah di Darussalam Kuningan yang biasa pembukaan pengajian, sekalian pun haul ke Gunung Makmur, dan musyawarah insya Allah kepengennya saya ya dan Ahmad Sahlani di rumah Bapak Kiai Yusuf Hamdani sebelum puasa, supaya nanti lebaran udah kita umumkan pengajian ya. Ustaz Haji Salman Yahya dibilang awas at-taqwa jangan kagak dimasukin katanya ya, dan juga ke dokter ya Izzat Soleh Zailani juga udah, kemudian ke Sahroni. Nah, oleh karena itu nanti insya Allah ada undangan dari masjid-masjid yang mungkin pengen ngambil tahun kemarin nggak dapat, silakan. Mudah-mudahan pengajian kita seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ada undangan dari orang tua kita ya. Beliau juga suhu gabungan se-Jagakarsa satu tabek, guru kita Ustaz, orang tua kita Bapak Haji Madali mengundang kepada kita acara haul yang insya Allah akan diadakan pada hari Minggu malam Senin bis maghrib dah ya. Tempatnya adalah lurus Cilandak lurus, nanti ada ya itu ada pohon duit situ, entar di situ sebelah kiri ya. Pokoknya ada tukang makan makanan di situ, toko duit itu di situ, masuk situ ya. Insya Allah dipersiapkan ya. Kita doakan mudah-mudahan acara haul lebih berkah daripada tahun yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin hanya itu dari saya. Oleh karena itu saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada Bapak Kiai Yusuf Hamdani, Akhina Haji Ahmad Sahlani yang saya ditugaskan untuk selalu memberikan MC-nya. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan tentunya silaturahmi ini di bulan Syaban ini kita saling memaafkan satu sama lain sehingga masuk Ramadan kita diberikan kemudahan dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita akhiri pengajian ini dengan kita baca selawat kamilah sebagai wirid kita
Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, Allah panjangin umur kita, keluarga kita dalam sehat walafiat, diberkahi di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala luluskan hajat-hajat kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita, keluarga kita, hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim wa ala alihi wa sahbihi kullu adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli adi wa nafasin bi adadin ma'lillah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil rahmat wa tanfa'u bihi rawatib bil hawadith wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yusaffiru Allahul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli adi wa nafasin bi adadin kulli ma'lillah. Para hadirin, mohon setelah nanti doa kita saling berhadapan karena ada jamuan daripada makan.
Bapak-bapak, ada yang mengusulkan kepada saya, karena ini terakhir kita baca kalimat tauhid yang mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan telah diampuni dosa kita dan perjalanan sisa hidup kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Doa akan dibacakan oleh Habibuna Habib sehat-sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta ya wasi'ul maghfirah. واغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم يا سامع يا فتاح يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيبين يا امان الخائفين يا رحمن ارحمنا يا ستار استرنا يا رزاق ارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعانا، اللهم استجب حاجاتنا، اللهم استجب دعاء والدينا، اللهم استجب دعاء مشايخنا، استجب دعاء ملائكة المقربين. يا الله يا فتاح